Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andiko Dwi Prasetya. Di sini saya akan membahas bab mengenai ketahanan nasional. Langsung saja, pengertian dari ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk mempertahankan integritas, identitas, serta kelangsungan kehidupan bernegara yang terhimpun dalam kekuatan nasional untuk menghadapi segala ancaman baik dalam maupun dari luar. B. Hakikat ketahanan nasional dan konsepsi ketahanan nasional Indonesia. Hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional. Yang kedua, hakikat konsepsi ketahanan nasional adalah pengetahuan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi, dan di atas dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Lalu, apa sih pentingnya ketahanan nasional bagi kita? Yakni, ketahanan nasional tentunya sangat penting bagi sebuah negara dalam menghadapi ancaman, tantangan, dan hambatan yang ada. Jiwa ketahanan nasional adalah persatuan dan kesatuan, sedangkan sebuah negara dapat bertahan jika ada persatuan dan kesatuan dalam negara itu. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa sebuah negara dapat bertahan jika memiliki ketahanan nasional. D. Pengaruh aspek ketahanan nasional. Itu terdapat 5 aspek. Yang pertama, aspek ideologi, aspek politik, aspek ekonomi, aspek sosial budaya, dan aspek HAMKAM. Yang pertama, aspek ideologi. Ideologi merupakan nilai dasar yang menjadi ciri-ciri sebuah bangsa. Bangsa Indonesia menggunakan ideologi Pancasila. Yang kedua, aspek politik. Pancasila dan Undang-Undang Dasar menjadi dasar politik dalam negeri maupun luar negeri bangsa Indonesia. Politik bangsa Indonesia adalah bersifat bebas aktif. Yang ketiga, aspek ekonomi. Bangsa Indonesia menggunakan sistem ekonomi kerakyatan yang berarti warga negara Indonesia berhak untuk berpartisipasi dalam roda perekonomian bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan bangsa tersebut. Yang keempat, sosial budaya. Budaya nasional adalah gabungan budaya lokal dan budaya asing yang disatukan untuk menjadi budaya nasional bangsa Indonesia. Yang kelima, aspek HAMKAM. Pertahanan dan keamanan negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat TNI dan Polri. TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai pendukung. Selanjutnya ada ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang membahayakan negara kita. Yang pertama adalah ancaman. Ancaman bersifat merombak dan merubah kebijaksanaan baik bersifat militer maupun non-militer yang berlaku dari dalam maupun luar. Contohnya adalah narkoba. Nah, kasus narkoba merupakan contoh ancaman non-militer yang berasal dari luar maupun dalam negeri. Yang kedua adalah tantangan. Tantangan bersifat menggugah kemampuan. Contohnya adalah ada korupsi, kolusi, nepotisme, dan ada kriminalitas. Yang ketiga, hambatan dan gangguan. Hambatan dan gangguan keduanya bersifat melemahkan. Bedanya hambatan berasal dari dalam diri, sedangkan gangguan berasal dari luar. Contoh dari hambatan yakni sikap fanatik terhadap golongan sendiri, juga pendidikan masyarakat yang kurang. Contoh dari gangguan yakni posisi geografis Indonesia yang terletak di antara pertemuan 3 titik lempeng bumi sehingga menyebabkan Indonesia rentan terjadinya gempa bumi. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa bersambung lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.